Kita berada di salah satu wilayah Kelurahan Sukamaju di RW 10 Wargi Kota Bandung. Kita akan melihat nanti ada pengelolaan sampah di Kelurahan Sukamaju, juga ada buruan sae dan ada kaitan dengan pengelolaan sampah yaitu rumah Magot, pengelolaan sampah organiknya. Wargi Kota Bandung di wilayah Kelurahan Sukamaju RW 10 khususnya sebetulnya sudah melaksanakan kawasan bebas sampah. Pengertiannya yaitu mereka telah memisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi sampah organiknya nanti kita berikan ke Magot dan anorganiknya residunya kita buang ke TPS melalui memang sampah, dan anorganiknya juga nanti bisa dipisah-pisahkan menjadi residu dan anorganik yang tentunya bisa bernilai secara ekonomi, bisa meningkatkan pendapatan warga di RW 10. Terima kasih saya kepada Pak PJ Wali Kota, Pak Wali Kota telah mendukung pengelolaan sampah di Kelurahan Sukamaju. Jadi perlu diketahui oleh warga Kota Bandung, jauh hari sebelum di masa Mang Oded kita sudah melaksanakan yang namanya Kang Pisman, kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Di RW 10 sebetulnya sudah jalan, tapi karena stuck pada kondisi COVID, jadi sempat terhenti kebiasaan masyarakat untuk memisah-misahkan, untuk memilah-milahkan kembali lagi ke awal. Jadi dan alhamdulillah berkat teman-teman, berkat para RW dan ajakan dari pemerintah, kewajiban dari pemerintah untuk melaksanakan lagi pilih-pilih sampah di RW. Terima kasih juga untuk Widya Tama yang sudah menurunkan timnya, membimbing kita, mengedukasi kita sebagai aparat juga sebagai masyarakat RW 10, sudah memperkenalkan bagaimana cara sosialisasi ke masyarakat dengan melibatkan para mahasiswanya. Terima kasih Pak Dosen Ismail yang telah membantu kami pendekatan ke masyarakat. Alhamdulillah di sini bukan hanya buruan sae yang diaktifkan, juga pengolahan sampah organik dan anorganik. Kalau yang sampah organik kita diolah melalui bagotisasi. Kalau yang sampah anorganik ini sudah langsung diambil oleh petugas sampah. Ada beberapa manfaat juga dari sampah organik. Setelah turunannya dari Magot itu bisa dijadikan pupuk dan kompos untuk kegiatan buruan sae di sini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Widya Tama beserta mahasiswanya, Pak dosen juga yang sudah mau memberikan perhatian kepada kami, kepada buruan sae ini. Semoga nanti ke depan bisa lebih bagus lagi. Tentu kami berharap ini tidak hanya pertemuan yang seremoni, ke depannya kami minta juga arahan, bimbingan, dan untuk berkembang selanjutnya. Jadi buruan sae itu tidak hanya ini saja, tapi ada berkembang lagi, kira-kira ada tanaman produktif yang bisa dimanfaatkan, pelatihan apa, sehingga buruan sae ini betul-betul menjadi hal yang bisa dibanggakan di RW 10, khususnya umumnya di Kelurahan Sukamaju. Itu aja barangkali. Terima kasih sekali lagi. Keberadaan Widya Tama tentu membuat kami merasa tidak sendiri. Ternyata ada yang memberikan perhatian kepada kami, dan insya Allah mudah-mudahan bisa lebih berkembang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya didampingi oleh penggiat-penggiat buruan sae dan Magot. Sebelah saya ada Bapak Aim, dan kemudian sebelah saya ada Bapak Cece. Mereka adalah pegiat kebersihan untuk menciptakan lingkungan kawasan bebas sampah di RW 10. Untuk hal ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkot Kota Bandung dan juga kepada Kecamatan Cibenying Kidul, tak lupa juga kepada Kelurahan Sukamaju, serta saya mengucapkan terima kasih kepada
Sivitas Akademi dari Universitas Widyatama yang telah berperan dalam hal untuk penanganan masalah darurat sampah. Dalam ini kita di RW 10 alhamdulillah telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pengolahan sampah yang dinamakan programnya Kang Pisman. Itu telah berjalan dari awal tahun dan mulai ada kendala itu mengenai sosialisasi terhadap warga untuk dapat memilah dan memilih sampah organik, sampah anorganik, dan juga residu. Alhamdulillah berjalannya waktu dan adanya kesadaran dari masyarakat untuk pemilahan sampah ini berjalan dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk sampah dapurnya. Kita ada yang namanya rumah magot. Dari anorganik ini dapat mengembangkan rumah magot sendiri dengan dijadikan pakan magot. Dari magot kita akan beralih ke buruan sae untuk dijadikan pupuk. Buruan sae juga kita didukung oleh beberapa instansi, diantaranya DKPP dan DLH juga. Untuk itu kedepannya mudah-mudahan harapan saya sebagai Ketua RW dan semua penggiat-penggiat kebersihan di lingkungan RW 10 mengharapkan adanya support terus dari kepemerintahan dalam hal ini. Apabila ada program-program yang mendukung dalam hal penanganan mengenai darurat sampah, tolong dilibatkan untuk RW 10 khususnya, umumnya Kelurahan Sukamaju. Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang telah membantu dalam hal menciptakan kawasan bebas sampah di RW 10 Kelurahan Sukamaju. Nah, kehadiran kami di Kelurahan Sukamaju untuk membantu pihak kelurahan di dalam melakukan sosialisasi pemilahan sampah. Nah, karena sekarang ini Kota Bandung sedang mengalami kondisi darurat sampah, di mana TPA Sarimukti sebagai tempat pembuangan akhir itu sudah sangat terbatas kapasitasnya, sehingga kami dari pihak perguruan tinggi membantu pemerintah kota untuk mengurangi jumlah sampah organik terutama yang dibuang ke tempat pengolahan air. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Sebab sebagian besar dari sampah yang diproduksi dari Kota Bandung dan dibuang ke Sarimukti jumlahnya itu bisa mencapai 1.300 ton per hari dan 60%-nya terdiri dari sampah organik. Sehingga diharapkan dengan memberikan edukasi ke setiap RW di setiap kelurahan akan mengurangi jumlah sampah organik yang diangkut ke Sarimukti. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan di Kelurahan Sukamaju. Kami melihat di sini sudah ada fasilitas untuk magot ya. Jadi sebagian sampah organik dari beberapa RW sekarang sudah diolah di rumah magot ya, dan rumah magotnya sangat bagus sekali. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurangan sampah, yaitu di sini juga sudah ada bank sampah unit ya, di mana bank sampah unit ini bisa menerima sampah anorganik dari warga masyarakat di Kelurahan Sukamaju. Nah, dengan berbagai upaya ini mudah-mudahan kedepannya Kelurahan Sukamaju ini bisa menjadi kawasan bebas sampah. Jadi walaupun sekarang masih di bawah 50% capaiannya, nah ke depan mudah-mudahan dengan adanya kesadaran masyarakat yang mulai meningkat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah, seluruh kawasan di RW di Sukamaju ini bisa menjadi kawasan bebas sampah. Itu harapan kami. Nah, kebetulan di Kelurahan Sukamaju ini, alhamdulillah di RW 10 ini sudah menjadi kawasan bebas sampah. Apa itu kawasan bebas sampah? Jadi RW yang sudah mengelola sampahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Alhamdulillah di RW 10 Sukamaju untuk pengelolaan sampah organiknya
adalah pakai magotisasi, memiliki 5 unit di sini. Terus untuk pengelolaan sampah anorganiknya di sama Pak RW, anorganiknya khusus tidak ada bank sampah di sini. Jadi dikasih ke petugas pengumpul. Jadi merupakan bonus dari Pak RW untuk pengolahan sampah anorganiknya ke petugas pengumpul sampah. Jadi tidak dibentuk bank sampah di RW 10 ini. Untuk untuk tambahan penghasilan petugas pengumpul sampahnya.